Coba bayangkan, saya melihat dengan pasti dibunuh, ditusuk dari leher, tembus sampai di kepalanya. Bagaimana saya ketika itu tidak marah? Lalu saya melihat beberapa anak lagi. Coba bayangkan, kemaluannya dipotong, ditaruhkan di sabuk. Anak yang masih muda, begitu kejam mereka melaksanakan pembunuhan itu. Untuk lebih meriah, saya biasanya akan mengumandangkan salam atau pekik perjuangan kita selama 3 kali. Merdeka! 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 Bapak Ibu yang kami hormati, 55 tahun yang lalu usia saya 22 tahun. Saya datang di kota Solo malam tanggal 22 Oktober tahun 1965. Saya ingat betul harinya hari Jumat. Sampai di kota Solo karena berkendaraan mobil, berangkat dari Jogja ketika itu jam 11, antara jam 10 sampai jam 11 malam. Kami sampai di Prambanan dicegat oleh rombongan pemuda rakyat yang menghadang masuknya tentara RPKAD di sepanjang jalan mau masuk di Prambanan. Jadi kami diberitahu bapak-bapak tidak bisa berangkat ke Solo karena sudah kami tebangin pohon. Jadi ketika kami masuk di Solo, sudah banyak pohon-pohon yang ditebang, dihadang oleh kerumunan pemuda rakyat. Ketika itu secara kebetulan kami bawa botol kecap kurma kalau nggak salah yang kami bawa, itu buatan Pasar Kliwon. Malah jadi masalah bagi kami karena dianggap kami akan ikut gerakan anak-anak muslim yang di kota Solo. Akhirnya botol-botol itu diminta, kami tinggalkan, kami berangkat. Sampai di kota Solo malam Sabtu kurang lebih jam setengah dua malam. Kami melihat di kota Solo sudah mulai, kalau nggak salah, bakar-bakaran. Lalu saya pulang sampai di rumah, saya menanyakan adik saya Novel Ali. Mungkin adik saya Novel Ali itu anggota PII dan ketika menjadi dosen aktif di masyarakat, kalau nggak salah 2 masa periode duduk sebagai anggota Kompolnas di Jakarta. Ceritanya jam 2 malam saya mencari adik saya, nggak ada. Terus mencari kakak saya baru pulang, mendapat berita, aduh aku tadi ditembak dari bedeng, kena di sini ya, tapi nggak apa-apa karena hanya keserempet saja. Subuh itu berarti hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 65. Saya mendapat keterangan dari beberapa teman, nampaknya ada mayat-mayat di beberapa kamar mati. Setelah pasti mendapat kepastian bahwa memang ada mayat di kamar mati, saya dengan beberapa teman itu langsung berangkat ke kamar mati rumah sakit Muardi. Dulu kamar matinya adanya di belakang, di paling belakang. Kami masuk di sana dan saya langsung menangis karena saya melihat beberapa anak muda. Salah satu di antaranya adik keponakan saya, namanya Salim Ahmad Sungkar. Usianya waktu itu mungkin antara 13 tahun atau 14 tahun. Karena saya tahu pasti adik ini aktif di Drum Band Al Irsyad dan yang kedua aktif di organisasi anak-anak muda sekolah. Itu coba bayangkan, saya melihat dengan pasti dibunuh, ditusuk dari leher,
tembus sampai di kepalanya. Bagaimana saya ketika itu tidak marah? Lalu saya melihat beberapa anak lagi. Coba bayangkan, kemaluannya dipotong, ditaruhkan di sabuk. Anak yang masih muda, begitu kejam mereka melaksanakan pembunuhan itu. Dan kalau yang ditembak, lumrahlah kena tembakan, dadanya banyak darah dan sebagainya. Jam 11 siang, karena saya melihat ada 2 anak dari Pasar Kliwon, yaitu Salim dan Alwi Asgaf. Saya tidak berani mengambil jenazah adik saya Salim itu karena tidak punya kewenangan untuk mengambil jenazah. Di rumah sakit itu hanya diperbolehkan kalau yang betul-betul saudara. Dan nampaknya memang dijaga ketat waktu itu oleh kepolisian dan pihak rumah sakit. Jenazah adik saya Salim ini kami bawa mungkin jam 1 siang. Lalu langsung ketika itu jalan sepi sekali. Kalau saya bilang kotanya kota mayit waktu itu. Enggak ada yang lewat sama sekali, kami bawa. Dan karena kebetulan saya mengenal satu tokoh PKI yang kalau beliaunya masih hidup, saya yang bersedia membunuh dia. Namanya Karno Gejik. Mungkin bapak-bapak ingat ya, Karno Gejik itu orangnya cacat, kakinya kalau jalan itu Masya Allah. 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal 22, dia itu datang di Pasar Kliwon mencatat orang-orang yang akan dibunuh. Golongan habaib, tokoh-tokoh al-irsyad itu sudah dicatat oleh Karno Gejik ini. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri Pak Karno Gejik itu ada ditahan di balai kota, saya bawa korban adik ini, saya tunjukkan kepada petugasnya RPKAD. Coba Pak ini dilihat. RPKAD yang bertugas waktu itu hanya memejamkan mata. Tolong dibawa saja langsung. Enggak usah ditunjukkan. Dan si Karno Gejik ini enggak ada rasa menyesalnya sama sekali. Tidak ada rasa menyesalnya sekali. Itu kejadian tanggal 23 Oktober tahun 65. Malam ini saya mengundang beberapa keluarga yang korban. Salah satu korban yang bapaknya dibantai oleh PKI, tahunnya lain. Ini Pak Gunandar ini. Ini anak dari yang namanya Pak Gunandar. Pak Gunandar ini bersama dengan mbah saya, Mbah Hendro Sudarmo, dan Dr. Muwardi. Pada tanggal 12 Oktober 1948 dibunuh oleh PKI juga. Ini saksi sejarah, ini anaknya. Mbah saya, Mbah Hendro, itu tahun 48 ketika itu memang tokoh masyarakat muslim. Beliau ditembak 3 kali di leher dan di kakinya. Syukur alhamdulillah dari 4 orang yang ditembak itu yang selamat cuma Mbah Hendro. Akhirnya beliau ketika itu setelah ditembak dibuang semacam di selokan, setelah diinjak-injak selamat. Dan kira-kira 4 jam kemudian dia mendengar, Mbah Hendro ini mendengar ada suara gerakan kaki tentara, tapi suaranya bukan orang Jawa karena orang Sunda, artinya dari batalion atau kiriman dari Siliwangi. Mbah Hendro langsung teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar oleh pasukan Siliwangi ini, ditolong dibawa ke rumah sakit. Bayangkan, tanggal 12 Oktober 1948, itu gerakan PKI sudah membunuh beratus-ratus orang. Salah satu di antaranya adalah Pak Gunandar dan Dr. Muwardi yang sekarang namanya di rumah sakit. Mungkin kalau bapak-bapak di sini ada yang masih ada atau mungkin ada wartawan, silahkan tanya. Apa Dr. Muwardi itu dibunuh atau hanya diculik? Mesti jawabannya bukan dibunuh oleh PKI. Jawaban mesti diculik oleh gerombolan orang-orang. Saya heran, kenapa nggak berani disebutkan yang membunuh itu PKI?
Malam ini kita mengundang panjenengan semua di sini. Satu yang kami harapkan dari panjenengan yang datang, jangan sampai melupakan sejarah kekejaman dan pengkhianatan yang dilakukan PKI. Kalau kita lengah, mungkin saudara-saudara kita, utamanya orang-orang seperti saya, Pak Usman, Pak Zainal ini, yang benci dengan PKI, mungkin sudah didaftar. 5 tahun yang lalu saya bersama Pak Farid, orangnya ada ini, saya dulu kalau manggil, ini tokoh pergerakan di Kota Solo, sering ikut demonstrasi bersama saya. Itu diundang oleh teman-teman yang akan membangkitkan PKI. Saya mengatakan di mukanya Pak Usman dan di tokoh-tokoh PKI, saya akan membela panjenengan. Saya akan mendirikan partai PKI di Kota Solo. Catatannya cuma satu. Hidupkan adik saya 2 orang dari Pasar Kliwon dan 1 dari Sangkrah. Karena di Sangkrah, di Pasar Kliwon juga ada yang dibunuh. Ternyata di Sangkrah ada 1 orang juga dibunuh. Jadi di Pasar Kliwon ada 3 orang yang dibantai oleh PKI. Setelah kejadian ini, saya mengumpulkan fakta. Ternyata gerakan mereka ini bukan tanggal 22. Sebelum tanggal 22, banyak anak-anak dari nasionalis yang kupingnya dipotong di daerah Sangkrah. Dan itu saya sudah menghubungi keluarganya, tapi mereka takut bicara. Mereka nggak mau bicara. Aduh, Kak Ahmad, wong ini sudah lama, sudah nggak usah dibangkitkan lagi. Karena mereka tahu bahwa gerakan PKI ini nampaknya mulai bangkit. Pak Udin ini saya kenal baik, tahu sendiri, mungkin 7 tahun apa 8 tahun yang lalu ada ucapan membanggakan PKI. Selamat merayakan hari apa PKI di Pasar Kliwon. Coba bayangin, di tempat orang-orang yang agamanya kuat, mereka berani memasang spanduk. Nah, kalau zaman sekarang ini kan zaman multi partai, banyak partai, dan sebagaimana yang diceritakan oleh kakak saya, Pak Usman. Sekarang nampaknya ada kebangkitan PKI. Malam ini kita mengadakan pengumuman 55 tahun yang lalu dan berharap utamanya kepada bapak-bapak yang bertugas di keamanan, baik dari Polri maupun dari TNI. Mari kita jaga, utamanya di Kota Solo, kondisivitas di Kota Solo. Dan kalau ada mulai kelihatannya gerakan-gerakan yang menjurus ke kebangkitan PKI, wajar dan nalar kalau kita harus bergerak menantangnya. Saya, Pak Zainal dan Pak Usman ini akan menjadi pilar yang utama. Tentunya juga dari Pak Farid ini. Ini Pak Farid kalau melihat saya bicara pidato tentang PKI, dia getol sekali. Dia sumpah katanya mau memancung orang-orang PKI kalau nanti tumbuh lagi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Sudahlah, kalau ada mungkin di teman-teman yang mungkin tidak tahu tentang bagaimana kejamnya PKI. Saya punya keponakan di sini, ada 2 keponakan saya yang ada di sini. Itu kalau saya cerita PKI, dia mengatakan, itu kan cerita dulu Om, sekarang sudah tidak ada. Kenapa Om masih mau mengenal? Nah, saya membalikkan, nah, kalau saudaramu nanti diculik terus dibunuh, bagaimana kan? Mudah-mudahan acara yang sederhana yang kita adakan malam ini akan menyentuh kita semua yang hadir. Dan berharap kepada pemerintah, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kejadian 55 tahun yang lalu tidak akan terulang di Kota Solo khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita sekalian. Akhirnya hanya itu yang perlu kami sampaikan. Catatan kami dari 23 korban itu nomor jadi 3 orang itu beragama Katolik, lainnya beragama Islam dan kebanyakan Islam dan nasionalis. 19 orang diangkut ke rumah sakit, ke kamar mati rumah sakit pusat Jebres. 4 orang di kamar mati rumah sakit pusat.
Mangkubumen. Itu yang dapat kami laporkan. Akhirnya mewakili teman-teman yang bertugas sebagai penyelenggara, kami mengucapkan kehadirannya dan berharap sepulangnya dari sini bisa paling tidak berhati-hati dalam setiap kegiatan. Karena banyak teman-teman kita, saya melihat banyak teman-teman kita yang mulai ngorek-ngorek, goleki sapa sing kira-kira iki sing nanti satu saat akan kami culik atau kami tangkap. Dan itu pasti akan terjadi kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada. Inilah malam yang kita adakan untuk mengadakan renungan malam dan doa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kejadian ini tidak terulang lagi di Kota Solo maupun di Indonesia. Kota Solo tetap harus kita jaga ketenangannya dan kondusivitasnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya sekali lagi kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi tadi untuk melengkapi apa yang saya sampaikan kepada dengan semuanya. Ini akan saya bacakan mengenai nama-nama korbannya. Yang pertama namanya Suyatno. Ini rumahnya Jalan Karengan. Kemudian yang kedua Munawir, rumahnya di Kampung Sewu. 3 Ali Imron juga Kampung Sewu. 4 Sumowo Kampung Sewu. 5 Joko Sasono Kampung Sewu. 6 Sukamto Kampung Sewu. M Basrowi Mangkubudan. Muhammad Miftah Mangkubudan. Mahrum Gambiran. Basuki Sangkra. Permadi Purwonegaran. Sugiarto Tamtaman. Sumarko Puncak Sawit. Suparno Kemasan. Salim bin Ahmad Sungkar Batangan. Abdul Hanan Teguh Umar Prabon. Sarkono Purwosari Sundaan. Antonius Sutopo Daun Tengah. Sugeng Sawatan. Alwi Hasan Burawan. Suyati Unggawan. Muharto Bremet. Sutrisno Klaten. Jadi yang 22 itu pemuda Solo, yang 1 pemuda Klaten. Kemudian yang 3 beragama Katolik, lainnya Islam dan nasionalis. Ini mengenai nama-nama korban. Saya sedikit menambahkan, kalau penjenengan nanti ketemu dengan siapa saja yang mengatakan bahwa PKI itu sudah tidak ada, dibenarkan. Oh betul, memang PKI itu tidak ada. Yang ada adalah PKI gaya baru. Jangan tanya apa itu PKI gaya baru. PKI gaya baru adalah PKI yang melakukan kekerasan pada tahun 48 dan 65, yang sekarang ini mungkin masih eksis. Kemudian ditambah dengan keluarga mereka, ditambah dengan para simpatisan dan para aktivis dan kader-kader yang baru. Jadi isinya itu isinya PKI gaya baru dan belum punya bentuk. Nanti kalau betul-betul sudah bisa menguasai pemerintahan, dia akan memprogramkan diri menjadi PKI. Kemudian yang kedua, kalau dengan pertemuan dengan orang-orang yang mengatakan kan paham komunis, Marxis, Leninis kan dilarang. Betul, memang dilarang. Tapi dilarang itu kan tidak berarti tidak ada. Contohnya misalnya dilarang memetik bunga ini, bunganya ada tidak? Ada kan? Jadi dilarang itu tidak berarti tidak ada. Dilarang itu masih ada. Kecuali kalau di TAP MPRS pada waktu itu mengatakan bahwa paham komunis, Marxis, Leninis hilang di Indonesia. Nah kalau yang itu tidak ada. Tapi kalau dilarang itu masih ada dan masih mungkin nanti akan digunakan oleh kekuatan PKI. Cuma tinggal menunggu waktunya.
Dan nanti kalau dia sudah betul-betul bisa menguasai pemerintahan, apa yang akan dilakukan tidak jauh akan terjadi balas dendam. Bentuknya seperti apa? Allah yang tahu. Tapi yang jelas dia akan mengadakan balas dendam, khususnya kepada umat Islam dan juga umat beragama. Ini tambahan saya. Ada yang mau nambah? Enggak, cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tom Tatomo. Saya menambahi cerita dari Pak Ahmad tadi, bahwa Salim itu adik saya sekolah di SMA 1. Hingga kalau umurnya 14 tidak mungkin, jadi mesti lebih kalau waktu itu kelas 1 atau kelas 2. Keadaannya waktu itu bersama saya di Geladak terjadi saya berebut stand gun dengan tentara, dulu namanya KMK. Di Kodim itu dulu namanya KMK. Jadi Salim itu pernahnya gendut, ya dah. Nah, itu karena saya tahu, karena saya pernah kalau di sekolah itu namanya masuk itu di Mapran itu, pelonco dulu itu saya melonco Salim. Juga ada penyanyi dari Arab itu juga ada. Nah, itu pas di kena yang lainnya itu kenanya ada di pinggang ini, tembakan dengan LE. Kalau kena di sini melebar. LE itu kalau ditembak jadi mengobde itu. Salim itu di situ saya menangis ketika saya ngerti di SMA 1 ada berita bahwa Salim ada di gedung kopi, ditemukan di gedung kopi. Padahal tertembak itu di situ juga bersama dengan 3 orang yang saya tahu. Kita bawa ke rumah sakit pusat. Dari arah Geladak tembakan dari sana dan dari arah utara. Jadi di belakang gereja itu, di situ kan juga ada tempat KMK itu dulu. Di situ terjadi kita berebut LE. Saya rebut lari, akhirnya tentara itu juga ikut lari minta kembalinya. Tapi kita amping-amping terus hingga terjadi debat di saat itu. Hingga sejarah ini saya mendengarkan namanya Salim sampai detik ini saya selalu teringat wajahnya. Ya orangnya humor. Jadi demikian saya ketahui, dan pada waktu itu banyak sekali OPR, namanya OPR, Organisasi Pemuda Rakyat. Baretnya kotak-kotak. Kalau tanggal 17 Agustus barisan pakai baret kotak-kotak. Sehingga banyak tetangga saya yang itu di briefing untuk jadi pemuda rakyat. Karena keluarga saya dari orang nasionalis, jadi keluarga saya selalu menolak untuk itu. Jadi sedikit saya nambahkan dari keterangan. Saya tahu persis, jadi kalau sejarahnya ini saya tahu persis Salim itu. Jadi dengan demikian, sebagai pengertian seperti yang dikatakan oleh Mas Usman tadi, sebagai organisasi New PKI, ya PKI Gaya Baru. Karena organisasinya sekarang itu sudah tidak ada, namun organisasi yang terselubung, kasakusu dimanapun juga, kemampuannya mereka berorganisasi lebih tinggi daripada saudara-saudara lain. Apalagi yang aduh tak aduh dengan situasi yang sekarang ini. Generasi tua ini mengajak umurnya 80 jadi nekat wani untuk berjuang. Nah, maukah saudara-saudara ini juga berjuang untuk seperti itu? Saya bersama rekannya juga Mas Makyo, ya, dengan Mas Usman, Mas Makyo dan sebagainya, saya mimpin DPM di GSNI. Saya bersama Dr. Pujo Pramono. Ini sedikit menambah riwayat cerita dari saudara saya yang lebih tua saya. Tadi yang bicara terakhir itu namanya Mas Tom Tatomo. Itu satu wadah dengan saya di KNPI, pendiri KNPI. Walaupun kami berdua ini beda agama dan beda organisasi, tapi hubungan kami di
KNPI sangat akrab seperti saudara. Dan sampai sekarang ini kita masih seperti saudara. Mudah-mudahan ke depan penjenengan juga seperti itu nanti ke depan. Ya. Matur nuwun.